Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang ASCAP DM pada anak atau ASCAP diabetes mellitus pada anak yang beranggotakan dari saya, Ahmad Riyanda, kedua ada Agung Setiawan, yang ketiga ada Firda Umi, yang keempat ada Hikmata Anis, yang kelima ada Ilham Kurnia Jaya. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasinya, dimulai dari Saudara Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin presentasikan hasil kerja kami, yaitu DM pada anak. Definisi, diabetes mellitus adalah keadaan hiperglikemia kronik. Hiperglikemia ini dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, diantaranya adalah gangguan sekresi hormon insulin dan gangguan aksi kerja dari hormon insulin atau gangguan kedua-duanya. Selanjutnya, etiologi. Etiologi DM tipe 1 disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas karena paparan agen infeksi atau lingkungan, yaitu racun, virus rubella, rubmetal, mumps, coronavirus, dan makanan gula seperti kopi, kedelai, gandum, dan susu sapi yang mengandung manis-manis. Tanda dan gejalanya adalah rasa haus, sering buang air kecil, mudah lapar, lemah, berat badan berkurang, sering marah, dan infeksi jamur. Komplikasi berkaitan dengan kedua tipe diabetes mellitus digolongkan sebagai akut dan kronis. Hiperglikemik, keadaan kadar gula darah yang rendah, kadar gula darah yang normal 60-100 mg/sen, yang bergantung pada berbagai keadaan. Salah satu bentuk dari kegawat hipoglikemik adalah koma hipoglikemik. Pada kasus spora atau koma yang tidak diketahui sebabnya, maka harus dicurigai sebagai suatu hipoglikemik dan merupakan alasan untuk pemberian glukosa. Koma hipoglikemik biasanya disebabkan oleh overdosis insulin. Selain itu dapat pula disebabkan oleh karena terlambat makan atau kurangnya olahraga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Hikmata Anis akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang patofisiologi. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemia puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati, meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Kemudian, pada diabetes tipe 2 terdapat masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya, insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut. Terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resisten insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Sel beta pankreas hancur dan kemudian akan menyebabkan definisi insulin. Kalau DM tipe 2 penyebabnya adalah seperti faktornya itu idiopatik, usia, genetik, dan lain-lain. Akan menyebabkan jumlah sel pankreas menurun dan menyebabkan definisi insulin seperti yang pada gambar pathway tersebut. Nah, kemudian definisi insulin ini akan menyebabkan hiperglikemia, katabolisme protein meningkat, dan liposis meningkat. Jika hiperglikemia meningkat, fleksibilitas darah merah akan menyebabkan pelepasan O2 atau oksigen dan akan menyebabkan hipoksia perifer dan akan menyebabkan nyeri. Kemudian muncullah diagnosa keperawatan, perfusi jaringan perifer tidak aktif atau nyeri akut juga bisa. Nah, kemudian dalam katabolisme protein meningkat, itu akan menyebabkan penurunan berat badan dan akan intake cairan dalam tubuh itu tidak
tidak adik kuat. Jadi akan menimbulkan diagnosa perawatan resiko nutrisi kekurangan. Dan jika dia poliura, dia akan menyebabkan defisit volume cairan. Jadi kita bisa dapat diagnosanya jika sesuai pathway tersebut kita bisa mendapatkan diagnosa nyeri akut, perfusi jaringan tidak efektif, defisit volume cairan, dan resiko nutrisi kurang. Yang slide terakhir saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan dalam medis dan non medis. Tujuan utama terapi DM adalah mencoba menormalkan aktivitas insulin dan kadar glukosa darah dalam upaya mengurangi terjadinya komplikasi vaskuler serta neuropatik. Tujuan terapeutik pada sistem tipe DM adalah mencapai kadar glukosa darah normal tanpa terjadi hipoglikemia dan gangguan serius pada pola aktivitas pasien. Ada 4 komponen dalam penata laksanaan DM, yaitu diet, latihan, penyuluhan, dan obat. Oke, next. Selanjutnya pemeriksaan penunjang, yaitu ada glukosa darah, asam plasma atau keton, asam lemak bebas, osmolalitas serum, hemoglobin glikosilat, gas darah arteri, trombosit darah, ureum atau kreatinin, amilase darah, insulin darah, pemeriksaan fungsi tiroid, pemeriksaan urin. Kemudian asam keperawatan, anamnesa, identitas klien, nama, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, alamat, suku, bangsa, agama, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Riwayat kesehatan keluarga, riwayat kesehatan dahulu klien. Identitas penanggung jawab, terdiri dari orang tua, ayah dan ibu, nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan, pekerjaan, hubungan dengan pasien. Kemudian ada riwayat kesehatan. Keluhan utama, pasien mengatakan sering buang air kecil, merasa lapar dan haus, penglihatan tampak kabur, merasa lemas dan lelah, makan selalu banyak, minum tidak, merasa kenyang. Riwayat kesehatan, kemungkinan anggota keluarga ada yang menderita penyakit yang sama dengan klien. Untuk pengkajian fisik, yang pertama, keadaan umum, lemah, pucat, tanda vital takikardi, pernapasan cepat. Kemudian, wajah klien tampak meringis, konjungtiva anemis, mulut, mukosa bibir kering. Kemudian, klien hanya menghabiskan sepertiga porsi yang disediakan, otot menelan lemah. Dada inspeksi, bentuk dada simetris kiri dan kanan, pernapasan cepat. Palpasi nyeri tekan, perkusi bunyi ketok sonor, auskultasi tidak ada suara napas tambahan. Untuk abdomen, inspeksi simetris kiri dan memegang perut saat nyeri, palpasi nyeri tekan abdomen, perkusi bunyi ketok timpani, auskultasi bising usus kanan. Kemudian klien integumen warna kulit pucat, turgor kulit jelek, ekstremitas takikardi, kekuatan otot lemah. Kemudian yang terakhir, klien dibantu keluarga dalam beraktivitas. Diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Diagnosa yang kedua, nausea berhubungan dengan gangguan biokimiawi. Yang ketiga, resiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan disfungsi intestinal. Yang keempat, resiko ketidakstabilan glukosa, kadar glukosa darah berhubungan dengan asupan makanan. Yang kelima, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengabsorpsi nutrisi. Yang keenam, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan secara aktif. Yang ketujuh, bisa terjadinya kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan perubahan sirkulasi. Yang pertama itu ada diagnosa, kita mengangkat diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, kodenya D0077. SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan tingkat nyeri
yaitu kodenya L08066 dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan nyeri dari skala 3 ke skala 5. Yang kedua, meringis dari skala 3 ke 5. Yang ketiga, gelisah dari skala 3 ke 5. Keterangannya kalau itu 1 itu sama dengan menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Yang keempat, frekuensi nadi dari skala 3 ke 5. Keterangannya yang pertama itu memburuk, kedua cukup memburuk, ketiga sedang, keempat cukup membaik, kelima membaik. SLKI ya, psikinya manajemen nyeri, yaitu kodenya L08238. Yang pertama 1.1 identifikasi lokasi karakteristik durasi frekuensi kualitas intensitas nyeri. Yang 1.2 identifikasi skala nyeri. 1.3 identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. 1.4 berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya TENS, hipnosis, akupressure, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi, terbimbing kompres, hangat, dingin, terapi bermain. 1.5 jelaskan penyebab periode dan pemicu nyeri. 1.6 ajarkan teknik non farmakologis itu untuk mengurangi rasa nyeri. 1.7 kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Diagnosa yang kedua itu nausea berhubungan dengan gangguan biokimiawi, kodenya 2D0076. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan tingkat nausea, kodenya L08065 dengan kriteria hasil 1 nafsu makan dari skala 2 ke skala 5. Keterangannya 1 menurun, 2 cukup menurun, 3 sedang, 4 cukup meningkat, 5 meningkat. Yang kedua, keluhan mual dari skala 4 ke skala 1. Yang ketiga, perasaan ingin muntah dari skala 4 ke skala 1. Yang keempat, frekuensi menelan dari skala 4 ke skala ke 1. Keterangannya yang pertama meningkat, yang kedua cukup meningkat, yang ketiga sedang, yang keempat cukup menurun, yang kelima menurun. Jadi psikinya itu ada manajemen mual, kodenya L03117. 2.1 identifikasi pengalaman mual. 2.2 identifikasi dampak mual terhadap kualitas hidup, misalnya nafsu makan, aktivitas kinerja, tanggung jawab, peran, dan tidur. 2.3 monitor mual, misalnya frekuensi, durasi, dan tingkat keparahan. 2.4 kurangi atau hilangkan keadaan penyebab mual, misalnya kecemasan, ketakutan, kelelahan. 2.5 anjurkan sering membersihkan mulut kecuali jika merangsang mual. 2.6 anjurkan penggunaan teknik non farmakologi untuk mengatasi mual, misalnya biofeedback, hipnosis, relaksasi, terapi musik, akupressure. 2.7 kolaborasi pemberian antiemetik jika perlu. Yang ketiga itu ada diagnosa yang ketiga, risiko ketidakseimbangan cairan berhubungan dengan disfungsi intestinal, kodenya D0036. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dapat mempertahankan keseimbangan cairan, kodenya L03020 dengan kriteria hasil. Yang pertama itu asupan cairan dari skala 2 ke skala 5. Keterangannya 1 dengan menurun, yang kedua cukup menurun, ketiga sedang, keempat cukup meningkat, 5 meningkat. Yang kedua dehidrasi dari skala 4 ke skala 1. Keterangannya meningkat, yang pertama meningkat, yang kedua cukup meningkat, yang ketiga sedang, yang keempat cukup menurun, yang kelima menurun.
Yang ketiga, membran mukosa dari skala 2, 4 turgor kulit dari skala 2 ke skala 5. Keterangannya, yang pertama memburuk, yang kedua cukup memburuk, yang ketiga sedang, yang keempat cukup membaik, yang kelima cukup membaik. Sikinya itu kita manajemen cairan, kodenya L03098. Yang pertama monitor status hidrasi, misalnya frekuensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembapan mukosa turgor kulit, tekanan darah. Yang 3.2, berikan asupan cairan sesuai kebutuhan, berikan cairan intravena jika perlu. Yang keempat, kolaborasikan pemberian diuretik jika perlu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kesimpulannya diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolik yang bersifat kronik. Oleh karena itu, onset diabetes mellitus yang terjadi sejak dini memberikan peranan penting dalam kehidupan penderita. Setelah melakukan pendataan pasien di seluruh Indonesia selama 2 tahun, unit kelompok kerja atau UKK endokrinologi anak Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mendapatkan 674 data penyandang diabetes mellitus tipe 1 di Indonesia.